Ya, terima kasih pemirsa Silampari TV, masih bersama Mili, tentunya masih dalam Fokus Media. Nah, kita akan melanjutkan obrolan kita yang tertunda tadi mengenai kecelakaan pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang. Nah, ini seperti kita ketahui jumlah penumpang dari Lion Air JT610 yaitu 189 orang, dan diantaranya ada 2 warga Kota Lubuk Linggau, yaitu M. Rafi Adrian dan Rian Andrian. Nah, ini saya bertanya terlebih dahulu kepada pimpinan redaksi dari Musyawarah Express, Bapak Dedi Karimajaya. Ini menurut pemberitaan atau dari media Bapak sendiri mengenai 2 orang dari warga Kota Lubuk Linggau yang menjadi korban, dan salah satunya sudah ditemukan dan sudah teridentifikasi serta dikebumikan beberapa hari yang lalu. Ini bagaimana menurut dari redaksi Harian Silampari? Seperti pada sesi sebelumnya tadi, yang pertama-tama ya tentu kami kembali ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada kedua keluarga korban, Pak Epi Samsul Komar dan Pak Abdul Rahman, atas peristiwa ini yang telah merenggut nyawa kedua anak mereka. Kalau sampai dengan kemarin baru si Rian yang belum ketemu kan, si Rafi sudah dikebumikan kemarin hari Selasa siang ya, selepas zuhur, dan disambut oleh pihak-pihak terkait, terutama dari perusahaan dan pejabat wali kota yang ada di Lubuk Linggau. Yang kedua untuk korban yang belum ditemukan tadi, Rafi, itu sampai dengan saat ini kita belum tahu perkembangannya, apakah dia sudah teridentifikasi atau belum. Kalau sepengetahuan yang kami tahu, itu salah satu korban yang belum teridentifikasi itu Andrian, karena belum ada pengumuman resmi dari tim DPI-nya kan yang lebih lanjut. Kalau dari Harian Silampari yaitu Bapak Elvan Juniadi, bagaimana Pak? Ya, sama seperti yang kita sampaikan pada awal sesi tadi. Kita mengapresiasi terutama ya kepada kinerja Basarnas ya, yang sudah terus usaha mencari korban-korban selanjutnya, menambahkan waktu lagi untuk melakukan pencarian ya. Dengan ditemukannya Rafi ini memberi secercah harapan bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau tentunya kan, karena kita juga berharap si Rian Andrian juga dapat ditemukan sehingga dapat dikebumikan oleh pihak keluarga. Ya, tentunya kita berapresiasi lah. Semoga dengan ada penambahan 3 hari pencarian ke depan, Rian Andrian dapat ditemukan, dan itu doa kita semua ini. Ya, tentunya dengan adanya penambahan waktu 3 hari nantinya akan bisa ditemukan korban-korban selanjutnya. Ya, itu harapan kita dan doa kita. Dan juga mungkin bagi jenazah atau part body yang belum teridentifikasi, harapan menjadi harapan kita semua teridentifikasi. Ya, kalau dari Harian Pagi Linggau Pos sendiri, Bapak Endang Kusmadi, bagaimana Pak? Tanggap? Ya, jadi seperti teman-teman sebelumnya, ya kita sekarang menyerahkan semuanya kepada yang di atas ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa tim baik dari kepolisian, TNI, Basarnas sudah bekerja secara maksimal. Nah, dan sampai saat ini kemarin saya juga ya informasi kami terima terakhir bahwa DVI tetap bekerja sampai selesai Basarnas bekerja. Ada perpanjangan 3 hari, artinya DVI juga selesai setelah Basarnas juga selesai. Dan juga kemarin diinformasikan masih ada ratusan kantong jenazah body part yang belum teridentifikasi. Nah, jadi mungkin ya kita masyarakat Lubuk Linggau, kita semua ya sama-sama berdoa untuk almarhum Rafi agar Rafi Andrian agar bisa teridentifikasi. Jadi agar bisa memenuhi harapan keluarga ya, keluarga dan ya bukan cuma keluarga, sekarang jadi harapan kita bersama warga Kota Lubuk Linggau. Jadi ini mungkin ekspektasi kita yang terakhir ya itu ya, bisa teridentifikasinya si Rafi Andrian ini. Itu mungkin. Tentunya menjadi harapan kita semua nantinya bagi keluarga korban harap bersabar,
harapan kita supaya bisa teridentifikasi baik dari Rian maupun dari yang lainnya Pak ya. Ini ada info terbaru Pak mengenai tentang kecelakaan yang melibatkan Kadis dan bus bus NPM di depan pendopo rumah dinas Bupati. Ya. Itu Pak, bagaimana Pak tanggapan dari Bapak? Ya pertama saya ke Bapak Elpan Juliadi, yaitu selaku redaktor harian Cilampari. Bagaimana Pak? Ya, itu kejadian itu udah beberapa hari yang lalu ya. Ya. Kejadian itu yang menimpa Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musirawas, Pak Ramdhani. Nah, tentu adanya musibah itu kita memberitakan tentang asal muasal kejadian itu. Benar. Informasi yang kita dapat bahwasanya kendaraan itu kan yang dikendarai oleh Kadis yang mau ke rumah pendopo, rumah dinas bupati yang ada di Megang. Kita berharap kejadian itu bisa menjadi literasi bagi masyarakat tentunya kan yang berkendara. Ya. Untuk selalu waspada lah, untuk selalu waspada dalam mengendarai, apalagi dengan keadaan yang memang musim saat ini kan Lagi musim hujan kayak gitu, musim hujan yang menyebabkan jalan licin. Tentunya kita berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian selanjutnya. Seperti yang kita ketahui juga pada beberapa minggu yang lalu ada kejadian yang tunggal juga yang ke Desa Pedang gitu ya, yang meninggal itu. Kita harapkan setelah itu kemudian Kadis Pak Ramdhani itu tidak ada lagi kejadian-kejadian selanjutnya yang menimpa warga kita khususnya di Bobi Cilampari ini. Mungkin itu tanggapan. Ya, tentunya seperti kita ketahui memang menjadi persoalan atau kendala dari jalan hujan ini jalanan menjadi licin dan juga banyak mungkin terjadi kecelakaan tunggal maupun kecelakaan yang melibatkan antara pengendara. Intinya kita selalu waspada aja ya bagi para pengendara. Ya. Nah ini kalau dari tanggapan Bapak Endang Kusmadi selaku pemimpin redaksi harian Pagi Lingga Pos, bagaimana Pak edukasi kepada masyarakat dalam berkendara? Jadi angka kecelakaan kita untuk wilayah 3 daerah ini, Lubuk Linggau, Musirawas dan Moratara cukup tinggi ya. Itu rata-rata data yang dilansir oleh Satlantas baik dari Polres Mura maupun Polres Lubuk Linggau, kebanyakan akibat kelalaian manusia. Nah, kelalaian ini banyak faktor. Nah, ini mungkin yang jadi PR kita bersama juga, bukan cuma PR polisi, tapi juga PR masyarakat. Kita banyak, seperti kita ketahui sekarang masyarakat banyak yang tidak menyadari masalah misalnya standar keamanan berkendara, mulai dari helm, terus juga penggunaan sabuk pengaman, dan juga masih banyaknya anak-anak di bawah umur yang belum layak untuk berkendara. Ya seharusnya itu. Jadi ya bukan cuma tugas polisi, tapi tugas kita media, masyarakat, orang tua terhadap menyampaikan untuk kepada semua pihak seperti itu. Kalau menurut ya, sepertinya seharusnya mengedukasi lah bagi khususnya bagi anak-anak kalau bisa kalau belum batas umurnya jangan terlebih dahulu untuk menggunakan pengendara. Ya. Nah, ini kalau dari tanggapan dari Bapak Dedi Karimajaya selaku pimpinan redaksi Musirawas Express, bagaimana Pak tanggapannya mengenai kejadian tersebut Pak? Ya, pertama-tama kembali lagi kami juga merasa prihatin ya atas kejadian ini, peristiwa kecelakaan ini yang telah menyebabkan salah satu pejabat teras di lingkungan Pemkab Mura, ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan ya, Bapak Ramdhani, yang sempat tak sadarkan diri saat peristiwa terjadi kan. Dan kedua kami pengen sedikit meluruskan juga soal kronologis tadi kan kejadiannya. Kalau dari keterangan resmi dari pihak terkait itu sampai dengan sekarang belum ada dari pihak kepolisian ya kan, karena masih dalam proses penyelidikan gitu kan, belum ada yang bisa memastikan itu bagaimana bisa terjadi kecelakaan itu kan. Nah, kita sama-sama tunggu kan. Yang kedua, sampai dengan saat ini juga polisi sudah menetapkan sopir bus yang menabrak ini sebagai tersangka. Tapi belum ada keterangan resmi ya dari pihak polisian sementara ini. Yang ketiga itu
itu tadi kami juga berharap kepada pengendara itu agar ke depan lebih berhati-hati lagi dalam mengemudi kendaraan, periksa kelengkapan yang ada kan, supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Demikian. Ya, tentunya dengan kejadian ini merupakan menjadi edukasi tentunya bagi kita semua, sehingga siapapun itu baik berkendara menggunakan roda 2 atau roda 4 untuk berhati-hati, apalagi khususnya di musim hujan seperti ini, Pak ya. Ya. Baiklah pemirsa Silam Pari TV, kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita tentunya dengan ketiga narasumber, dan tetaplah di Fokus Media.